Shalom, sahabat Smart People. Berjumpa lagi dengan saya Nathanael Arif yang 2 bulan kemarin ya, seingat saya, atau 3 bulan kemarin, saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala dan kru dari Smart People untuk saya menyampaikan kebenaran firman di komunitas bisnis. Nah, jadi hari ini puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Bapak Gembala juga, kepada kru dari Smart People juga, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Sunday Service di hari Minggu sekarang ini, sahabat Smart People. Jadi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Nathanael Arif. Saya berdomisili di Bali dan saya bekerja di Bali, tapi asalnya Surabaya, sahabat Smart People. Baik, kita akan mulai untuk mempercepat waktunya. Siang hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dan saya berikan judul firman Tuhan siang hari ini adalah hobi marah. Bapak Ibu atau sahabat Smart People. Nah, mengapa saya memberikan judul hobi marah ini? Saya akan mengambil dari kisah yang nanti saya akan bagikan, di mana kisah ini adalah kisah yang Bapak Ibu Smart People juga sering menjumpai di Perjanjian Baru ketika Yesus lagi marah, Bapak Ibu ya. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Saya akan memulai dengan satu kalimat, Bapak Ibu. Nah, ini. Seringkali kita sebagai orang Kristen, atau Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, seringkali kita mendengar kalimat ini, bukan? Katanya ajaran kasih, tapi kok suka marah-marah, gitu ya. Dalam situasi tertentu, seringkali kita menerima tudingan, atau menerima kalimat satir yang mengatakan bahwa kekristenan itu ajaran kasih, sehingga kita ini tidak boleh marah, Bapak Ibu. Nah, mari kita akan melihat bagaimana guru besar kita atau Tuhan kita Yesus itu juga kedapatan marah-marah di Alkitab ya. Kita akan melihat di Matius pasal 16 ayat 23. Saya akan membagikan 4 kisah yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun juga marah. Yang pertama di Matius 16 ayat 23. Ketika Yesus menyebutkan Petrus itu iblis. Baik, saya akan membacakan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, jadi di sana Yesus mengatakan sebuah kalimat yang kalau hari ini sih saya mengatakan ini kepada orang lain atau Bapak Ibu mengatakan ini kepada orang lain, wah, bisa-bisa kita berkelahi Bapak Ibu ya, bisa-bisa kita bertengkar. Apalagi itu kita katakan kepada orang terdekat, kepada anak, kepada murid, kepada bawahan, kita katakan dia iblis, ya. Oke, yang kedua, kita akan melihat Matius 23 ayat 13. Baik, saya akan membacakan lagi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi Yesus menyebutkan orang Farisi dan ahli Taurat dalam suatu peristiwa. Yesus menyebutkan mereka itu orang munafik, Bapak Ibu. Ya, oke, selanjutnya di Markus 10 ayat yang ke-14. Yesus marah kepada murid-muridnya yang menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Yuk kita melihat Markus 10 ayat yang ke-14. Baik, firman Tuhan menuliskan ketika Yesus melihat hal itu, jadi hal itu adalah sebuah kejadian di mana anak-anak dihalang-halangi untuk datang kepada Yesus. Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka.
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Oke, di Yohanes pasal 2 ayat 15 kita akan baca nanti, dan kita tidak akan baca sekarang, karena ini yang menjadi topik bahasan saya siang hari ini, atau sekarang ini di hari Minggu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat 4 kejadian ini, kita melihat bahwa Yesus juga marah. Dia yang dikatakan Allah, yang mengajarkan kasih, dia juga kedapatan marah-marah, Bapak Ibu. Nah, kita mau melihat apakah kemarahan itu dari definisi tentang kemarahan. Kita lihat ke slide selanjutnya. Oke, kita akan belajar dari 2 tokoh besar. Yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles ini adalah filsafat besar dari Yunani, Bapak Ibu. Itu mengatakan begini, marah itu adalah dorongan yang disertai dengan rasa sakit. Biasanya karena merasa diperlakukan tidak adil. Menurutnya, marah bisa berfungsi positif. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Marah itu bisa berfungsi positif jika diarahkan dengan benar untuk memperbaiki ketidakadilan. Jadi tidak semua marah itu negatif, Bapak Ibu. Ada marah yang bersifat konstruktif, membangun, dan ada marah yang bersifat destruktif, yaitu menghancurkan, Bapak Ibu. Ya, jadi marah itu kita memiliki sekarang sebuah bangunan yang utuh tentang kemarahan. Bukan berarti saya menyuruh Bapak Ibu itu marah-marah atau menjadi pribadi yang suka marah, tetapi kita mulai memahami apa itu kemarahan dan apa itu fungsi dari kemarahan. Oke, selanjutnya menurut Paul Ekman, yaitu seorang psikolog besar, Bapak Ibu ya, dan banyak buku yang sudah ditulis dari Paul Ekman, itu mengatakan begini, marah itu adalah emosi dasar yang dapat dikenali melalui ekspresi wajah universal. Jadi sebenarnya orang marah itu, sebelum mereka mengeluarkan kalimat, sebenarnya wajahnya udah kelihatan, Bapak Ibu. Contoh, saya dengan istri saya ini sudah menikah 19 tahun. Semakin kita sudah menikah, semakin menginjak tahun ke-20, di nanti tahun 2026, saya dan istri itu hampir sudah nggak pernah bertengkar dengan mulut. Karena ketika saya atau istri saya mengeluarkan kalimat, di mana kalimat itu membuat saya ini jengkel, atau sebaliknya, kita ini cuman bisa memperlihatkan dari wajah itu sudah kelihatan, sudah terlihat. Istri saya kalau marah, itu saya sudah kelihatan dari wajahnya Bapak Ibu. Dan sebaliknya, istri saya juga tahu kalau saya lagi marah, itu dari wajah itu sudah kelihatan. Makanya semakin kita sudah menikah semakin lama, kita semakin jarang untuk bertengkar lewat kalimat. Biasanya waktu saya marah atau istri saya marah, kita lebih banyak diam dulu. Kemudian setelah diam, baru kita selesaikan dengan duduk dan berbicara, Bapak Ibu. Jadi dari wajah itu kelihatan, dan secara universal wajahnya orang marah itu pasti nggak bagus. Jarang ada orang yang marah itu wajahnya bagus, Bapak Ibu. Hampir tidak ada ya. Oke, saya akan melanjutkan. Nah, si Paul Ekman itu menemukan bahwa ekspresi wajah yang menunjukkan marah sama di berbagai budaya. Jadi semua orang marah wajahnya itu sama, Bapak Ibu. Entah itu orang Asia, entah itu orang Eropa, entah itu orang Afrika, semua wajahnya itu sama, Bapak Ibu ya. Kemudian menunjukkan bahwa marah adalah emosi yang mendasar dan alami. Nah, saya garis bawahi kata alami, Bapak Ibu. Tentu kalau kita melihat firman Tuhan, yang kita ingat ya, ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu menciptakan manusia itu segambar dan serupa, bukan? Nah, di dalam bahasa aslinya, segambar dan serupa ini, itu memiliki kedalaman kata yang membuat saya itu mengerti bahwa tidak semua kemarahan itu negatif. Jadi segambar dan serupa itu diambil dari bahasa Ibrani, yaitu selem dan demov. Selem itu adalah pikiran dan demov itu adalah perasaan, Bapak Ibu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu memberikan atau memasukkan pikiran dan perasaannya ke dalam diri kita manusia. Sehingga ketika Allah marah,
itu menunjukkan bahwa kita manusia juga bisa marah, Bapak Ibu. Karena marah adalah bagian dari emosi, dan itu yang kita bisa keluarkan karena tadi Aristoteles mengatakan karena ada sesuatu yang menurut kita tidak adil atau menurut kita negatif, kita bisa marah. Karena di dalam diri Allah yang memasukkan pikiran dan perasaannya ke dalam hidup manusia, kita pun hari ini punya satu komponen yang namanya emosi, dan emosi itu di dalamnya ada yang namanya kemarahan. Jadi selain kita bisa ketawa, kita bisa menangis, kita juga bisa marah, Bapak Ibu ya. Oke, kita akan melihat sekarang dari firman Tuhan. Amarah itu apa, Bapak Ibu? Kita akan melihat slide selanjutnya. Nah, oke. Di slide selanjutnya, kata marah saya akan mengambil dari satu ayat yang Bapak Ibu tentu sudah tahu, yaitu Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Boleh ditampilkan dulu ayatnya? Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Oke, baik, kita akan baca sama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, ini ada kata marah, Bapak Ibu. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan di ayat yang ke-21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita akan melihat kata amarah dalam Galatia pasal 5 ini, Bapak Ibu. Kata amarah itu berasal dari bahasa Yunani tumos. Nah, kalau Bapak Ibu mendengarkan kata tumos, itu hampir mirip kan dengan kata emosi. Ya, jadi tumos itu artinya kemarahan meledak yang berkobar-kobar dengan kata-kata atau tindakan emosional yang keras berasal dari jiwa. Nah, di sini ada kata jiwa, Bapak Ibu. Nah, kalau badan kita sakit, kita mengalami yang namanya apa, Bapak Ibu? Gangguan tubuh. Badan kita lagi demam, atau kita lagi pilek, kita lagi sakit kepala, itu gangguan tubuh. Tetapi ketika kita meluapkan kemarahan dengan kata-kata atau tindakan emosional, bisa kita sambil gebrak-gebrak meja, bisa kita melempar-lempar barang, bisa kita memakai kalimat yang kasar, kita memaki-maki orang. Nah, sebenarnya kita sedang mengalami apa, Bapak Ibu? Seperti badan kita tadi sakit, kita sedang mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau kita kedapatan kita ini tidak bisa menekan kemarahan kita atau mengendalikan kemarahan kita, sebenarnya kita ini sudah mengalami gangguan jiwa. Karena kata tumos tadi itu menjelaskan di dalam Galatia pasal 5, perbuatan daging itu salah satunya adalah amarah yang sudah sampai ke dalam taraf emosional dengan kata-kata yang kasar, Bapak Ibu. Ya, oke. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke topik Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Di sini kita akan melihat sosok Allah yang inkarnasi, yaitu Tuhan Yesus yang lagi marah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat, mengeksposisi cerita ini, kita akan tahu kenapa Tuhan Yesus lagi marah saat itu. Sehingga nanti kita bisa menjelaskan atau kita bisa mempelajari marahnya Yesus ini apa ya maksudnya. Oke, kita akan melihat mengapa Yesus tiba-tiba sangat marah. Kita akan melihat Yesus yang menyucikan bait Allah, judulnya ya. Saya akan membaca, Bapak Ibu. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi di perikop sebelumnya, ini adalah satu perikop, yaitu Yesus mengadakan mujizat di Kana, mengubah air menjadi anggur. Kemudian Yesus ke Kapernaum. Setelah dari Kapernaum, perjalanan sekitar 30 mil, dia berjalan ke Yerusalem. Karena hari raya orang Yahudi itu setahun harus diperingati 3 kali, Bapak Ibu. Dan salah satu hari raya besarnya adalah Paskah.
Nah, di sana Yesus berangkat ke Yerusalem. Ternyata di dalam bait suci didapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kemudian setelah Yesus melihat ada pedagang-pedagang itu, seketika juga Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Wah, Yesus marah besar ini Bapak Ibu ya. Yesus sangat marah dan marahnya Yesus ini tidak nanggung Bapak Ibu. Mejanya dibalikkan, dia pakai cambuk, dia suruh orang-orang itu pergi dari bait suci. Kemudian kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Baik Bapak Ibu, kita akan mengeksposisi kisah Yesus sedang menyucikan bait Allah ini. Karena kisah ini itu ternyata sering dipakai untuk ketika saya melihat di YouTube gitu ya, diskusi antara diskusi agama, seringkali orang yang tidak mengerti mengapa Yesus marah, seringkali itu mereka mengatakan bahwa ajaran Yesus itu sangat kontradiksi, Bapak Ibu. Di lain sisi, Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh. Untuk kalau kita ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Tapi di sisi lain, Yesus tidak bisa mempraktekkan ajarannya. Di sisi lain, Yesus yang menyuruh kita mengampuni, menyuruh kita mengasihi, tapi dia juga marah-marah, Bapak Ibu. Mari kita mengeksposisi ayat ini, Bapak Ibu. Kita akan melihat ke slide selanjutnya. Nah, ternyata di balik marahnya Yesus itu, ternyata ada latar belakangnya, Bapak Ibu. Makanya saya mengajak Bapak Ibu untuk mengerti antropologi budaya, atau mengerti kondisi apa yang terjadi di zaman ketika Yesus sedang marah-marah itu, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, ternyata di sana ada perampasan uang dengan mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh para pejabat bait Allah. Kalau kita melihat tulisan agama, ini kita sedang berbicara tentang kepercayaan orang di zaman itu, yaitu Yudaism, Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu menganut sebuah kepercayaan yang namanya Yudaism. Nah, kemudian perampasan itu memang tidak begitu tampak sebab terselubung dalam peraturan dan kewajiban keagamaan di bait Allah. Kewajiban itu berupa pembayaran pajak bait Allah. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di zaman itu, orang yang berusia 19 tahun, ketika mereka ke bait Allah untuk merayakan hari raya Paskah, itu mereka harus membawa uang sejumlah setengah sekel. Mata uang yang diperbolehkan dibawa itu adalah mata uang eh, dalam rupa atau dalam mata uang sekel, yaitu mata uangnya orang Yahudi, Bapak Ibu. Jadi mata uangnya orang Yunani, Romawi, Mesir, Asyur itu nggak boleh dibawa ketika mereka beribadah. Jadi yang boleh dibawa itu adalah mata uang dalam bentuk sekel. Dan jumlahnya berapa? Setengah sekel, Bapak Ibu, di zaman itu. Dan yang membawa adalah minimal usianya sudah 19 tahun. Nah, kenapa Yesus marah? Ternyata begini, Bapak Ibu. Di ayat yang tadi disebutkan bahwa di sana ada meja-meja penukar uang. Nah, sehingga ketika orang ke bait suci, mereka tidak memiliki mata uang dalam rupa sekel, mereka akan menukar di sana, Bapak Ibu. Dan ketika mereka menukar, mereka akan dikenakan biaya. Biayanya berapa? Jadi begini, penukaran uang ketika hari raya Paskah itu adalah setengah sekel. Misalkan ada satu keluarga yang berangkat untuk merayakan hari raya Paskah dan untuk beribadah. Setengah sekel untuk orang tuanya, yaitu papanya, mamahnya, dan anaknya dua. Jadi berapa? Ada dibayarkan berapa? 2 sekel. Nah, membayarkan 2 sekel itu ternyata ketika menukar uang itu akan dikenai lagi setengah sekel. Jadi mereka akan mengeluarkan uang berapa? 4 sekel. Nah, setengah sekel itu adalah biaya untuk money changer di zaman itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang benar-benar membuat Yesus marah. Karena setengah sekel di zaman itu adalah upah untuk bekerja 1,5 hari.
dan mereka bisa mendapatkan setengah shekel dari praktik kotor itu dalam jangka waktu cuma setengah hari. Jadi mereka mendapatkan banyak uang dari praktek yang namanya praktek kotor, yaitu perampasan uang yang mengatasnamakan agama, Bapak Ibu, supaya orang-orang ini bisa masuk dan mereka bisa beribadah di bait suci. Ini yang bikin Yesus marah. Jadi Yesus marah itu ada sebabnya. Yang kedua, ada politik terselubung ternyata di bait Allah, yaitu status imam besar, Hanas dan Kayafas. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 18 ayat 13, kita baca sebentar ya, Yohanes 18 ayat 13. Nah, ini Bapak Ibu ya. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Jadi Hanas itu adalah mertuanya Kayafas, Bapak Ibu. Dan Hanas menjabat sebagai imam besar itu dari tahun 6 Masehi sampai tahun 15 Masehi. Sedangkan Kayafas menjabat sebagai imam besar dari tahun 18 Masehi sampai 36 Masehi. Nah, di zaman itu ternyata ada dualisme imam. Mengapa ada dualisme imam? Karena pemerintah Romawi itu boleh mengangkat imam besar, dan imam besar yang memang diangkat berdasarkan dari orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menghendaki seseorang boleh naik menjadi imam. Nah, dualisme imam besar ini salah satunya adalah juga untuk membuat mereka itu bisa beribadah dengan layak. Karena ketika imam besar yang satunya sakit, itu masih ada penggantinya, Bapak Ibu. Ini mereka membuat aturan sendiri. Karena sebenarnya imam besar yang boleh menjabat, kalau menurut peraturan dari Torah atau Taurat, itu ada satu saja, Bapak Ibu. Tidak boleh ada dualisme. Nah, karena orang Yahudi punya kepentingan dan mereka mengubah peraturan Torah di zaman itu, sehingga terjadi yang namanya politik terselubung di bait suci. Mereka melakukan banyak hal-hal yang tidak benar di zaman itu, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan melihat hal yang ketiga. Ada penyelewengan praktek persembahan korban bakaran, yaitu dibentuknya atau didirikannya yang namanya DPHK, Dewan Pemeriksa Hewan Kurban. Kita akan baca dulu di Imamat pasal 1 ayat 2 sampai 3, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tahu peraturan tentang korban bakaran. Imamat pasal 1 ayat 2 sampai 3. Baik, saya akan membacakan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ayat yang ketiga, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Ternyata di zaman itu ada satu divisi namanya Dewan Pemeriksa Hewan Kurban. Seperti hari ini Bapak Ibu ya, kalau ada hari rayanya saudara kita, hari raya kurban, itu selalu ada satu orang yang memeriksa hewan kurban. Jadi hewan yang akan dikurbankan. Sama di zaman itu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka membawa hewan atau hewan yang akan dikorbankan, mereka tidak bisa memasukkan hewan ini dan menyerahkan sebelum diperiksa dulu Bapak Ibu. Nah, setelah diperiksa, barulah diputuskan bahwa hewan itu boleh dipersembahkan. Ternyata Dewan Pemeriksa Hewan Kurban hari itu ada kerjasama kotor dengan penjual hewan di zaman atau di bait suci itu. Jadi waktu kita baca tadi Bapak Ibu, di ayat yang Yohanes pasal 2, ayat yang ke-14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Jadi di sana sudah ada pedagangnya, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Pedagang itu mendapatkan informasi dari Dewan Pemeriksa Hewan Kurban. Jadi Dewan Pemeriksa Hewan Kurbannya ini bekerjanya curang.
Terkadang yang sudah dibawa itu kurbannya benar, tidak bercela, tidak bercacat, tetapi karena Dewan Pemeriksa Hewannya mengatakan tidak lolos, akhirnya mereka harus beli di sana, Bapak Ibu. Dan ini yang membuat Yesus marah. Karena ada praktek-praktek kotor yang terjadi di bait suci, Bapak Ibu. Jadi marahnya Yesus itu karena adanya ketidakadilan. Bukan Yesusnya marah-marah karena Yesusnya ini temperamen, Bapak Ibu. Jadi nanti suatu hari kalau ditanya, Bapak Ibu bisa menjawab bahwa Yesus marah itu karena adanya ketidakadilan. Baik, kita akan belajar aplikasinya apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu. Di slide selanjutnya kita akan melihat yang pertama, Bapak Ibu. Gereja, pekerjaan, dan keluarga adalah tempat atau wadah hati Anda dan saya itu diuji dalam hal keuangan. Kalau tadi kita melihat bahwa ada perampasan uang di sana, Bapak Ibu. Semua orang, semua manusia, termasuk kita semua yang paling rohani sekalipun, itu tidak imun terhadap yang namanya kekayaan, Bapak Ibu. Jadi, Tuhan sangat mengerti ketika Dia belum memberkati Anda dan saya, Bapak Ibu. Karena memang ketika posisi kita diberkati, kita seringkali ini menjadikan uang itu adalah Tuhan alternatif buat hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, di mana kita ini seringkali akan diuji sama Tuhan? Yang pertama tentu adalah wilayahnya adalah gereja. Jadi di gereja ini saya yakin kita semua, kalau kita dipercaya sama Tuhan, kita akan menempati sebuah posisi-posisi penting, di mana di sana kita akan memegang sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, Bapak Ibu. Pernahkah kita melihat banyak gereja-gereja yang jatuh hari ini? Mereka itu ternyata bermasalah di keuangan. Ini sudah ditunjukkan oleh Yesus. Bahkan kalau kita bisa berpikir lebih dalam, Bapak Ibu ya. Yesus itu hidup selama 33,5 tahun. Kenapa dia baru marah-marah? Dia baru menunjukkan kemurkaannya ketika dia mendekati menyerahkan hidupnya. Karena kitab Yohanes itu ditulis adalah Yohanes ingin menceritakan pekerjaan Yesus mendekati akhir hidupnya. Nah, di sana Yesus melihat bahwa sebelum dia menyerahkan hidupnya menjadi tebusan buat Anda dan saya, dia ingin mengajarkan bahwa sebagai pemimpin di gereja, sebagai pemimpin di kantor, pemimpin di keluarga, kita harus beres dulu dalam hal keuangan, Bapak Ibu. Karena hal keuangan ini benar-benar menjadi prioritas dari Tuhan untuk membuat kita ini menjadi orang-orang benar. Kita nggak bisa mengklaim diri kita orang benar kalau kita belum beres di dalam hal keuangan, Bapak Ibu. Pernahkah kita mengkoreksi diri? Kalau hari ini aku belum diberkati, aku belum mengalami terobosan keuangan. Kita jangan deh memaksa-maksa Tuhan sebelum kita mengkoreksi diri kita, Bapak Ibu. Kita ini nggak layak kalau kita memaksa Tuhan memberkati, sementara kita ini sangat bermasalah di dalam hal keuangan. Kita belum dipercaya, Bapak Ibu ya, memegang sejumlah uang dalam jumlah besar, kita pun sering nggak jujur. Apalagi di dalam lingkungan pekerjaan. Seringkali kita bermain-main dalam hal keuangan, Bapak Ibu. Ini adalah peringatan dari Tuhan. Tentu ini Tuhan memperingati saya juga, Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan, tiba-tiba Tuhan memberikan tentang kisah Yesus yang lagi marah di bait suci ini, dan saya berusaha bertanya sama Tuhan apa yang harus saya sampaikan, dan ketika saya mendapatkan ini peringatan juga buat saya, karena saya adalah orang yang dipercaya untuk memegang cabang di Bali ini dari pimpinan saya di Surabaya, Bapak Ibu. Dan saya juga punya seorang admin saya ini kalau setor duit itu sampai orang banknya itu sampai bilang begini, wih Mbak ini duitnya banyak ya, setiap hari ke bank untuk setor uang cash. Padahal ini uangnya perusahaan, Bapak Ibu. Tetapi saya bersyukur, saya melihat yang luar biasa dari admin saya, meskipun dia bukan anak Tuhan, tapi dia bisa jujur dalam hal keuangan, Bapak Ibu. Mari kita yang anak Tuhan, kita menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa dipercaya dalam hal keuangan. Yang kedua, lewat kisah Hanas dan Kayafas, Tuhan ingin kita memilih orang yang benar untuk melayani Tuhan. Bukan karena kedekatan, bukan karena dia keluarga, sehingga orang itu
yang bisa melayani Tuhan di posisi-posisi penting, Bapak Ibu. Kita melihat sekarang realisasi dari gereja-gereja zaman sekarang. Seringkali gereja ini malah kalau saya melihat di media sosial gitu ya, saya melihat banyak orang menertawakan gereja-gereja hari ini. Itu karena gereja itu seperti sebuah perkumpulan orang-orang tertentu yang dimana orang-orang terdekat dengan orang-orang yang sudah lama melayani di gereja, itu mereka bisa memilih seenaknya tanpa melihat kemampuan, Bapak Ibu. Hari ini saya ketika saya berkata kepada tim saya, Bapak Ibu, saya berkata begini kepada mereka, hari ini aku bisa memberikan kamu sebuah kesempatan untuk kamu bekerja, untuk aku naikkan jabatanmu, itu bukan karena kamu lama kerja di sini, bukan karena kamu dekat sama aku, tapi karena dari kemampuanmu yang kamu tingkatkan untuk kamu bisa memberikan kontribusi di pekerjaan di tempat ini. Sama, Bapak Ibu. Pilihlah orang-orang yang bisa memberikan kontribusi, Bapak Ibu, di gereja dan di keluarga, Bapak Ibu. Pilihlah mereka yang sudah berusaha, mereka yang sudah rajin, mereka yang sudah belajar, mereka yang sudah memberikan kemampuannya, meningkatkan kemampuannya terutama, dan mereka yang hidupnya benar, mereka yang hidupnya benar-benar bisa jadi teladan, itu yang kita bisa pilih untuk mereka bisa melayani Tuhan. Bukan karena kedekatan, Bapak Ibu. Mari kita sekarang membenahi struktur di gereja dan kalau saya di tempat perusahaan saya, Bapak Ibu. Jadi artinya gereja harus menjadi gereja yang sehat, di mana orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki cinta akan Tuhan, orang-orang yang jadi teladan, itulah yang mereka harus melayani Tuhan. Oke, selanjutnya. Terimalah semua orang yang datang kepada Yesus, muridkan mereka dengan tulus. Jadi kisah tentang orang yang membawa hewan korban, itu Tuhan mengajarkan sama saya begini, Bapak Ibu. Mari kita tulus melayani orang-orang yang datang kepada Yesus. Bukan kita memilih-milih mereka, latar belakang mereka, Bapak Ibu. Kalau latar belakangnya mereka itu orang-orang yang punya duit, mereka akan dapat pelayanan VIP. Tapi kalau mereka dari latar belakang orang yang biasa-biasa, mereka dapat pelayanan juga kelasnya yang biasa-biasa, Bapak Ibu. Mari kita melayani mereka dengan adil, Bapak Ibu. Layani mereka dengan tulus. Mereka yang membutuhkan Yesus, mari Bapak Ibu, kita semua harus melayani mereka. Jangan memilih-milih, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita hari ini dipercaya sama Tuhan untuk kita melayani, mari kita memberikan mereka pelayanan yang terbaik sehingga mereka melihat Yesus di dalam hidup kita semua pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini dipercaya oleh Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan ke ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, di ayat yang ke-18 sampai ke-22, mari kita mengeksposisi juga apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus katakan dari ayat 18 sampai ayat ke-22. Saya akan membacakan. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat kau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus pada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Baik, kata 46 tahun itu sebenarnya adalah ditujukan untuk pada waktu itu bait suci, di zaman Yesus hidup, sebenarnya bait suci itu masih dalam proses renovasi, Bapak Ibu. Jadi direnovasi oleh Raja Herodes, mulai dari sebelum Masehi, tahun 19 sebelum Masehi, sampai ketika Yesus hidup, bait suci itu masih belum selesai direnovasi. Mengapa belum selesai? Karena ketika terjadi pemberontakan oleh kerajaan Hasmonean, bait suci itu dibakar, Bapak Ibu. Bait suci yang dibangun kedua kalinya di zaman Zerubabel, Nehemia, dan Esra, itu sempat dibakar, Bapak Ibu, oleh kerajaan Hasmonean. Dan ketika Raja Herodes menjadi raja di zaman itu, Raja Herodes merenovasi bait suci itu, supaya Raja Herodes itu mendapatkan hati dari orang-orang Yahudi, supaya orang Yahudi itu suka kepada Raja Herodes, Bapak Ibu.
Sehingga orang Yahudi mengatakan 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Raja Salomo itu 7 tahun membangun bait suci, Bapak Ibu. Dan Yesus mengatakan dia akan dalam 3 hari bisa membangun bait Allah. Nah, tetapi yang dimaksudkannya di ayat 21 dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus, Bapak Ibu. Baik, kita akan melihat aplikasinya apa, Bapak Ibu. Jadi aplikasinya begini, Bapak Ibu. Bait Allah sudah hancur. Di tahun 70 Masehi itu sudah hancur, Bapak Ibu. Sampai hari ini, kalau Anda melihat bahwa bait suci itu sudah tidak ada. Bahkan sudah dibangun di atasnya itu tempat beribadah orang seberang, Bapak Ibu ya, atau agama seberang. Nah, dan saya yakin bait suci tidak akan pernah berdiri kembali. Entah itu orang-orang menubuatkan bahwa akan ada bait suci ketiga lah. Bagi saya tidak akan pernah ada bait suci lagi yang akan dibangun, Bapak Ibu. Karena ketika Yesus mati, Yesus membangun bait Allah yang permanen di tubuh orang percaya. Kita akan melihat 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Kita akan melihat 1 Korintus. Nah, baik. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan merombak bait suci dalam 3 hari, kita tadi membaca bahwa Raja Salomo membangun dalam 7 tahun. Nah, bait Allah yang didirikan Zerubabel juga diselesaikan, Bapak Ibu, dalam kurun waktu 20-an tahun, Bapak Ibu. Kemudian tadi saya jelaskan ada peristiwa penajisan bait Allah dan direnovasi oleh Raja Herodes di tahun 19 Masehi. Nah, sekarang Yesus sudah mendirikan bait Allahnya yang permanen di dalam tubuh orang percaya, yaitu Anda dan saya, Bapak Ibu. Jadi lewat 1 Korintus 3 tadi, kita memahami bahwa kita harus memperindah bait Allah yang ada di dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu. Bagaimana kita menghargai bait suci yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita jaga kesehatan, Bapak Ibu. Kita jaga kesehatan, kita jangan hidup yang tidak beraturan, jangan makan sembarangan. Mari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Seberapa hari ini Anda menghargai bait suci yang ada di dalam hidup Anda dan saya. Mari kita jadikan bait suci, jadi kita jadikan hidup kita ini rumah untuk kita memuji Tuhan. Setiap hari, marilah disiplin untuk Bapak Ibu membangun penyembahan. Adakan yang namanya pujian dan penyembahan, Bapak Ibu. Isilah bait suci ini dengan memuji menyembah Tuhan. Isilah hidup kita dengan kebenaran firman. Isilah hidup kita dengan belajar, Bapak Ibu. Jangan kotori bait Allah ini dengan sesuatu yang najis, Bapak Ibu. Mari kita berhenti mengotori bait Allah yang permanen ini dengan sesuatu yang najis. Jangan masukkan hal-hal yang najis, Bapak Ibu. Hal-hal yang Tuhan tidak berkenan di dalam hidup Anda dan saya. Mari kita sekarang bertobat. Kita mulai minta ampun sama Tuhan. Kalau bait suci itu sudah tidak ada lagi, di tahun 70 Masehi bait suci itu sudah runtuh. Bait suci itu sudah terbakar, Bapak Ibu. Sekarang Yesus mendirikan bait suci yang baru, yaitu di dalam hidup Anda dan saya. Mari kita mulai berkomitmen bagaimana kita menjaga kekudusan bait Allah ini, Bapak Ibu. Karena bait Allah itu adalah Anda dan saya. Yang kedua, posisi imam besar diambil alih oleh Yesus secara langsung. Kita akan baca dulu Ibrani 7 ayat yang ke-26. Ibrani 7 ayat yang ke-26.
Baik. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat di sorga. Tuhan tahu kalau dengan gaya beribadahnya di zaman perjanjian lama, maka sering akan terjadi yang namanya penyelewengan. Sebab itu ketika Yesus mati, hanya Yesus yang bisa mempersembahkan korban yang terbaik kepada Bapa di sorga. Makanya posisi imam besar itu diambil alih oleh Yesus secara langsung, Bapak Ibu. Karena memang kita memerlukan imam besar yang mempersembahkan persembahan yang terbaik supaya Bapa berkenan, yaitu Yesus yang tanpa salah, Yesus yang saleh, Yesus yang tanpa noda, Yesus yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan ia lebih tinggi daripada siapapun juga manusia di muka bumi ini. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, Yesus yang karena kasihnya dia menyerahkan hidupnya buat Anda dan saya, supaya Bapa di sorga itu berkenan. Karena tanpa Yesus tidak akan ada pernah ada imam besar yang bisa mempersembahkan korban yang Bapa itu berkenan. Kalau kita melihat tadi Hanas dan Kayafas, bagaimana kejahatan mereka Bapak Ibu, hari ini kita harus berterima kasih bahwa Yesus sudah jadi imam besar buat Anda dan saya. Yang selanjutnya, sebagai nubuatan, supaya semua orang bisa datang kepada Allah, bukan hanya orang Yahudi atau proselit. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak pernah mendengar kata proselit ya, atau ada yang pernah mendengar? Proselit itu adalah orang asing yang menganut agama Yahudi. Jadi di zaman perjanjian lama, misalkan saya orang Yunani, ketika saya menganut agama Yahudi atau Judaism, saya disebut orang proselit, Bapak Ibu. Karena saya orang asing yang menjadi yang saya menjadi orang Yahudi lewat baptisan orang Yahudi dan saya menganut agama Yahudi. Nah, jadi Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama orang nggak bisa masuk ke bait suci kalau mereka bukan orang Yahudi dan orang proselit. Nah, sejak Yesus mati, Yesus menyerahkan nyawanya. Sekarang semua orang bisa datang, Bapak Ibu. Dan Yesus menubuatkan itu bahwa dia akan membangun bait suci dalam 3 hari. 3 hari adalah kematian Yesus sampai pada kebangkitannya, Bapak Ibu. Karena dia mati, dia bangkit, maka Anda dan saya bisa datang kepada Yesus tanpa kita harus menjadi orang Yahudi, tanpa kita harus disebutkan sebagai orang proselit. Bapak Ibu, kita semua bisa datang kepada Yesus. Selanjutnya, Allah seringkali mengajar lewat peristiwa hidup, supaya semua orang percaya memahami firman atau pikiran Tuhan. Kita akan melihat Yohanes 2 ayat 22 lagi ya Bapak Ibu. Kita akan mundur ke Yohanes 2 ayat ke-22. Di sana dikatakan begini, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi Bapak Ibu, waktu kita membaca Alkitab, ada beberapa hal itu yang kita nggak mengerti. Nah, disinilah kebaikan Tuhan Bapak Ibu, disinilah hebatnya Tuhan. Saya juga sering mengalami bahwa Tuhan mengajar saya banyak hal itu lewat peristiwa hidup. Jadi tidak semua hal itu kita bisa mengerti ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi lewat kita minta Roh Kudus untuk kita mengerti, Roh Kudus akan membawa kita kepada dimensi yaitu peristiwa hidup. Nah, peristiwa hidup yang kita alami hari ini, sekalipun itu peristiwa yang terburuk sekalipun, di sana Tuhan akan banyak mengajar Anda dan saya, Bapak Ibu. Jadi, mari jadikan peristiwa hidup yang orang katakan itu sejarah, itu menjadi pengajaran untuk kita semua. Saya suka kata sejarah dalam bahasa Inggris. Sejarah di dalam bahasa Inggris itu kan disebutkan history. History itu dari kata his dan story. His ini saya sematkan untuk Tuhan, story adalah cerita. Nah, lewat
peristiwa, lewat ceritanya Tuhan hari ini, lewat tindakan Tuhan, kejadian sehari-hari yang kita alami, itu kita akan memahami firman. Ini juga sama, murid-murid juga memahaminya ketika Yesus sudah mati dan bangkit. Mereka baru paham, oh ternyata yang dikatakan rabi, yang dikatakan guru, itu adalah bait suci yang dibangun dalam 3 hari itu adalah hidupnya dia sendiri dan hidupnya dia yang diberikan kepada kita supaya kita menjadi bait suci yang permanen, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan kesimpulan, yaitu final dari firman Tuhan siang hari ini. Kemarahan Tuhan itu bisa untuk kebaikan dan untuk keadilan, Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat Tuhan itu secara utuh. Di dalam kasih itu ada yang namanya didikan. Saya punya anak, atau Bapak Ibu yang hari ini juga sudah punya anak, atau punya murid, atau Bapak Ibu yang hari ini jadi guru. Seringkali kita ini bisa marah. Tapi marahnya Tuhan kepada kita dan marahnya saya kepada anak saya, itu bukan destruktif. Atau bukan marah yang bertujuan untuk menghancurkan mereka, Bapak Ibu. Tapi marahnya kita sebagai orang tua atau Tuhan sebagai Bapa, karena kita memanggil dia Bapa, maka dia mendidik kita. Dan seringkali didikan Tuhan itu pakai rotan, Bapak Ibu. Dan rotan itu yang membuat kita kembali kepada keselamatan. Jadi kalau kita dididik Tuhan dengan rotan hari ini, kita harus bersyukur supaya kita selamat. Jadi kemarahan Tuhan itu bisa untuk kebaikan dan bisa untuk keadilan. Kalau untuk keadilan, ayo kita bertobat. Ayo kita minta ampun sama Tuhan. Karena hari-hari ini kita sudah jahat, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sudah menyimpang. Mari kita bertobat. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Selagi ada kesempatan, Tuhan pasti mengampuni dan Tuhan pasti memberikan anugerahnya. Untuk kita ini kembali kepada kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan ulangi, kemarahan Tuhan itu membuktikan bahwa dia tidak mengajarkan sesuatu yang kontradiksi, bahwa itu bertujuan untuk kebaikan dan untuk keadilannya. Baik, firman Tuhan hari ini sekian. Saya akan mengajak kita semua berdoa untuk menutup firman Tuhan di Sunday Service hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Kami melihat sebuah bingkai besar Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau juga Allah yang adil. Mari Tuhan, ajari kami untuk mengkoreksi hidup kami, supaya kami benar-benar jujur dalam hal keuangan. Kami hidup benar di dalam hal keuangan, kami bisa dipercaya Tuhan. Dan terlebih lagi, kami bisa menjadi bait suci yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya, dan Engkau mendapati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang benar-benar setia dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati gembala dari Smart People, berkati semua kru Smart People juga Tuhan. Jadikan mereka berkat. Jadikan mereka alat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati dengan kesehatan, hikmat, dan kemurahan-Mu. Karena kebajikan dan kemurahan-Mu akan mengikuti mereka semua sepanjang masa sampai mereka Tuhan bertemu kembali di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami menerima berkat-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.